Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam kondisi yang tetap sehat ya. Dalam pertemuan perkuliahan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan proses pencatatan. Yang sebelumnya pada part 1 saya sudah menjelaskan mengenai proses identifikasi dan proses penjurnalan atau jurnal umum ya. Jadi proses identifikasi, jadi dalam proses pencatatan hal yang pertama kali kita ya kan, harus lakukan adalah mengidentifikasi sebuah transaksi itu apakah mengandung nilai ekonomi atau tidak. Kemudian kalau misalkan transaksi itu mengandung nilai ekonomi ya kan, mengandung nilai ekonomi, maka proses selanjutnya adalah kita mengidentifikasi pada elemen apa transaksi tersebut berpengaruh, ataukah pada bagian aset ya kan, ataukah pada bagian kewajiban, ataukah pada bagian modalnya ya, pendapatannya, bebannya ya. Kita mengidentifikasi transaksi tersebut berpengaruh pada posisi yang mana ya kan, pada akun yang mana. Nah, setelah proses identifikasi, kemudian kita jurnal sesuai dengan tadi ya kan, pengaruhnya di mana, apakah di aset, apakah di kewajiban, apakah di modal. Jadi di jurnal dengan sistem double entry, yaitu memperhatikan debit dan kredit supaya persamaannya tetap balance atau tetap seimbang. Ya, kemarin sudah saya ilustrasikan terkait dengan proses penjurnalannya. Nah, saat ini kita akan memasuki pada tahap the ledger atau buku besar ya. Dalam general ledger, buku besar ini dari transaksi-transaksi yang sudah dijurnal, sudah dijurnal, kemudian akan diresum ya, diresum untuk masing-masing akun, dalam masing-masing akun ya. Misalkan tadi ya kan, aset terkait dengan kas, transaksi terkait dengan kas ya nanti akan diinventarisir ya kan, semua transaksi yang berkaitan dengan kas akan dijadikan satu untuk mengetahui normal balance-nya. Ya, begitu juga akun terkait dengan supply, terkait dengan tanah, terkait dengan equipment ya. Itu semuanya akan dirangkum dalam buku besar ya. Kalau misalkan kita dalam textbook ya kan, kita biasanya menggunakan account T, account bentuk T itu ya, debit kredit ya. Tapi nanti kalau misalkan aplikasinya biasanya kita sudah menggunakan tabel-tabel ya. Jadi dalam buku besar ini ya, kembali saya jelaskan, tekankan bahwa kita akan merangkum semua transaksi berdasarkan akunnya masing-masing untuk mengetahui normal balance dari masing-masing akun tersebut ya. Ini nah, bentuk standar ya kan dari akun tersebut ya kan. Biasanya kalau misalkan dalam kita pengajaran ya kan, dalam textbook itu kita diajarkan menggunakan T account ya kan, bentuk T. Tapi dalam bentuk prakteknya kita menggunakan tabel seperti halnya yang di bawah ini ya kan. Ada tanggal, kemudian ada penjelasan, kemudian ada referensi, ada debit, kredit, dan balance-nya ya. Nah, ini adalah bentuk contoh dari bentuk buku besar untuk cash ya, untuk akun cash. Ini nama akunnya ya. Kemudian ini nomor akunnya ada di sini ya. Nah, di bawahnya ada tanggal, ada penjelasan, ada referensi, ada debit, ada kredit, dan juga balance-nya ya. Ini adalah contoh ledger. Nah, akun itu nanti ya kan akan dirangkum ya kan dari normal balance yang sudah disusun dalam buku besar. Nanti masing-masing normal balance-nya akan dicatat dalam chart akun ini ya kan. Nah, atau kita menyebutnya biasanya trial balance ya.
berarti cashnya berapa, account receivable berapa, advertising supplies-nya berapa, prepaid inspire-nya berapa, dan seterusnya. Nanti akan dirangkum di sini dari masing-masing normal balance-nya. Nah, ini adalah proses dari mentransfer ya dari jurnal kepada buku besar. Misalkan tadi transaksi di sini ya, transaksi terkait dengan penjurnalan yang pertama yang kemarin sudah saya jelaskan, yaitu penanaman modal ya. Penanaman modal sebesar 10.000 dalam bentuk saham, share capital. Nah, ini kan proses jurnalnya seperti ini. Berarti perusahaan menerima cash di debit ya. Kemudian karena cash tersebut untuk modal, maka kita ada share capital sebesar 10.000 di kredit, sehingga antara debit dan kreditnya itu seimbang ya, seimbang. Nah, kemudian dalam proses pencatatan buku besarnya, kita catat masing-masing akun itu berdasarkan masing-masing tabel buku besarnya. Misalkan di sini ya kan, di bawah di sini terkait dengan buku besar kas ya. Kas dengan nomor akun 101. Ini ada transaksi pada tanggal 1 September terkait dengan kas, yaitu posisinya di debit. Maka kita mencatat ya kan, di sini pada posisi debit sebesar 10.000 ya, sehingga ada balance ya di posisi debit ya. Balance di posisi debit 10.000. Kemudian di sini juga ada transaksi yang terkait dengan capital ya, ada share capital. Maka kita buat lagi ya kan tabel untuk buku besar terkait dengan share capital dengan nomor akun 311. Masih transaksi pada tanggal 1 September ya kan. Ada transaksi, ada penambahan modal sebesar 10.000 ya, sehingga kita catat dalam buku besarnya sesuai dengan transaksinya di kredit ya sebesar 10.000, sehingga ada saldo balance di kredit sebesar 10.000 juga ya di sini ya. Ini adalah proses pentransferan dari jurnal umum kepada buku besar atau general ledger. Nah, jadi yang namanya proses pencatatan itu ya kan urut-urutannya, yang pertama adalah kita tadi yang seperti saya jelaskan ya, ketika ada suatu transaksi ya, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan basic analysis ya, atau mengidentifikasi dari suatu transaksi tersebut ya. Yang pertama kita menentukan jenis akun apa yang dipengaruhi ya dari transaksi tersebut. Ini adalah bentuk transaksinya ya. Jadi RB dia menginvestasikan sebesar $10.000 dalam bentuk cash ya kan, untuk sebuah perusahaan jasa periklanan ya kan, yang diberi nama Advertising Agency Inc. ya, Pioneer Advertising Agency Inc. Nah, basic analisisnya maka kita di sini dilakukan. Oh, di sini ada penambahan aset dalam bentuk cash, ya, dalam bentuk cash yang meningkat sebesar 10.000, dan kemudian ada penambahan modal. Ada penambahan modal, ya. Ada penambahan modal sebesar 10.000 juga meningkat. Nah, kemudian kita masukkan dalam suatu persamaan. Kalau cash itu bertambah, ya, berarti di sini ya ada cash ya sebesar 10.000 yang bertambah ya kan, aset dalam bentuk cash. Kemudian modalnya di sini ya ada dalam bentuk share capital ya 10.000, sehingga persamaan antara posisi kiri dan posisi kanan, aset sama dengan liabilities plus equity, itu balance ya. Oh, diketahui istilahnya persamaannya itu seimbang ya.
Nah, kemudian kita mencatatkannya dalam jurnal. Bagaimana mencatatkannya? Kalau misalkan ada kenaikan cash, berarti kalau ada penambahan aset berarti kita harus mendebit kan, seperti yang kemarin saya jelaskan, sehingga cash di debit. Sedangkan untuk modal atau share capital, ya kan, itu kalau misalkan ada penambahan berarti kita harus mencatatnya pada posisi kredit. Ya. Nah, setelah itu proses penjurnalan sudah masuk ke dalam proses posting dalam buku besar ya. Jadi pencatatan dalam buku besar itu istilahnya adalah posting gitu ya. Jadi kita melakukan proses posting. Jadi ini cash ya. Di debit sebesar 10.000, kemudian share capitalnya di kredit sebesar 10.000. Jadi itu secara umum proses pencatatannya seperti itu ya. Kemudian ini transaksi kedua, misalkan contoh ya, transaksi kedua. Jadi Pioneer dia membeli perlengkapan kantor ya dengan biaya 5.000. Ya, dengan biaya 5.000. Kemudian ini dibayar dengan cara hutang ya, dengan cara tempo, dengan not payable. Ya. Nah, kemudian dari transaksi ini kita melakukan basic analysis seperti hal sama seperti tadi, ya kan? Melakukan proses identifikasi apakah sebuah transaksi itu mengandung nilai ekonomi atau tidak, ya kan? Kalau misalkan mengandung nilai ekonomi, pada posisi mana pada akun mana transaksi itu berpengaruh, ya kan? Oh, di sini berarti kalau pembelian perlengkapan berarti kan perlengkapan itu masuk dalam aset, ya. Ada penambahan berarti ada penambahan perlengkapan kantor, ya, sebesar 5.000. Kemudian ada juga penambahan terkait dengan not payable-nya, ya. Karena transaksi tersebut dilakukan secara tempo, ya. Tempo 3 bulan. Ini sebesar 5.000 juga. Ya, sehingga kemudian kita masukkan dalam equation analisis persamaannya. Oh, yang berpengaruh itu pada posisi aset dalam bentuk perlengkapan kantor ya, sebesar 5.000, sehingga pada posisi kiri sini 5.000. Kemudian juga berpengaruh pada kewajiban atau liabilities dalam bentuk not payable, ya kan? Not payable itu sebesar 5.000 juga. Ya, hutangnya bertambah berarti dia harus dicatatkan pada posisi kredit ya, sehingga di sini ya proses penjurnalannya office equipment ya bertambah berarti di debit 5.000, kemudian not payable yang bertambah juga pada posisi kredit 5.000. Nah, setelah di jurnal langsung masuk ke dalam proses posting buku besar ya. Masuk dalam proses posting buku besar di sini, office equipment ya bertambah berarti pada posisi debit ya, kalau aset bertambah 5.000, notes payable-nya dalam ada penambahan juga dalam posisi kredit ya, berarti sebesar 5.000. Nah, ini ada waktunya ya, jangan lupa cantumkan waktunya untuk mengetahui kronologi kejadian transaksi tersebut pada kapan ya. Ya, ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini contoh transaksi selanjutnya, Pioneer menerima 1.200 dalam bentuk cash di depan, ya kan, dari kliennya Airknock untuk jasa iklan. Ya, jasa iklan yang diperkirakan akan diselesaikan sampai tanggal 31 Desember. Ya. Nah, berarti di sini ada peningkatan ya. Ada peningkatan dalam bentuk kas ya kan, dalam bentuk kas sebesar 1.200 ya kan, dari transaksi pendapatan ya, dari suatu servis yang belum dilaksanakan ya. Jadi ini dimasukkannya dalam unearned revenue ya kan, unearned revenue.
Kemudian juga ada, berarti ada revenue ya, di situ diakui pendapatan ya. Karena di sini kita menggunakan istilahnya accrual basis ya. Jadi kita menerima cash ya. Kita menerima cash sejumlah 1.200 berarti dalam bentuk cash ya kan. Kemudian unearned revenue itu masuk ke dalam liabilities ya. Karena itu belum diakui sebagai revenue karena masih dalam bentuk hutang ya kan. Kita belum melaksanakan jasanya itu, melaksanakan pelayanannya. Jadi belum melaksanakan pelayanannya. Jadi di sini dalam persamaannya aset dalam bentuk cash sebesar 1.200, kemudian liabilities-nya dalam bentuk service yang belum dilakukan, ya, jasa yang belum dilakukan itu sebesar 1.200. Ya. Kemudian kita jurnal, ya, kita langsung masuk ke dalam jurnal ya. Cash di debit 1.200, kemudian unearned revenue-nya ya sebesar 1.200. Nah, setelah proses ini kemudian kita masuk ke dalam proses posting buku besar. Nah, dalam proses posting buku besar kita ketahui ya kan, sebelumnya sudah ada transaksi. Ya, sebelumnya sudah ada transaksi pada 1 Oktobernya itu berupa penanaman modal ya kan, sehingga ada cash masuk 10.000. Sekarang kita mendapatkan pendapatan lagi ya kan, sebesar 1.200, sehingga di sini ya yang 1.200 itu kita masukkan lagi pada posisi debit karena ini adalah bentuk penambahan aset ya kan dalam bentuk cash, sehingga di debit lagi. Jadi cashnya itu yang 1.200 ini kita posting dalam buku besar tanggal 2 Oktober 1.200. Kemudian juga kita membuat buku besar berupa unearned revenue ya kan sebesar dikredit ya kan sesuai dengan transaksinya, sesuai dengan yang di jurnalnya itu dikredit yaitu 1.200 ya. Nah, ini contoh yang ketiga, transaksi yang ketiga. Pioneer membayar sewa kantor ya kan untuk bulan Oktober dalam bentuk cash sebesar 900 ya. Dalam bentuk cash 900. Berarti ada pengeluaran cash sebesar 900 ya kan. Ada pengurangan aset dalam bentuk cash ya kan. Kemudian ada expense yang berkurang, yang istilahnya jadi range expense itu mengalami penambahan ya kan, sebesar 900 karena adanya pembayaran tadi ya kan. Kemudian ada cash yang juga berkurang ya kan, sebesar 900. Cash kalau berkurang berarti di kredit ya. Sedangkan expense-nya ya, rent expense-nya ini adalah di debit ya. Nah, ini rent expense kalau beban kalau dia bertambah di debit, kalau berkurang di kredit ya. Maka rent expense itu di debit 900. Kemudian cash-nya di kredit 900. Sudah balance ya. Masing-masing balance. Kemudian kita posting dalam buku besar atau ledger, kita posting, oh ada cash nih, ada berarti transaksinya 3 Oktober ini terkait dengan cash dengan dan rent expense ya. Ini yang cashnya kita masukkan ke dalam buku besar cash ya. Ini ada 900 pada 3 Oktober ya, pada posisi kredit, maka kita masukkan di sini 900 pada posisi kredit ya. Kemudian rent expense-nya ada penambahan berarti di posisi debit 900. Jadi sesuai dengan jurnal yang di atasnya ya. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita ketahui ya kan, contoh di cash ini ya, berarti berapa normal balance-nya ini ya. Kita hitung, berarti di sini ada posisi debitnya cash itu ada 11.200. Kemudian pada posisi kreditnya 900.000. Sehingga
ada normal balance pada posisi debit, ya. Pada posisi debit di sini ya. Berarti 11.200 dikurangi 900. Berarti masih ada 11 berapa itu? 10.300 ya. Jadi ada normal balance 10.300 di sini. Ya, pada posisi debit. Kemudian transaksi keempat, Pioneer dia membayar 600 ya untuk pembayaran asuransi yang akan habis pada bulan September tahun depan ya, 30 September tahun depan. Ya, berarti di situ kita ada pengurangan cash sebesar 600 ya kan, sebesar 600, dan juga ada penambahan dalam bentuk prepaid insurance karena kita di sini menggunakan accrual basis ya kan. Yang namanya asuransi itu kan berarti kita belum menerima pelayanannya. Kita sudah mengeluarkan cashnya tapi kita belum menerima pelayanannya. Jadi ada piutang pelayanan yang belum dilaksanakan sampai nanti bulan September tahun depan. Ya, berarti ada cash ya, yang berkurang dan ada prepaid insurance yang bertambah. Jadi semuanya pada posisi aset ya. Sehingga di jurnal prepaid insurance-nya yang bertambah di debit 600.000, kemudian cash-nya yang berkurang sebesar 600.000. 600 ya. 600.000. Nah ini ya. Jadi cash prepaid insurance 600, kemudian cashnya berkurang untuk pembayaran asuransi tadi juga 600 di kredit. Ya. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam buku besar. Ya. Tanggal 4 Oktober di sini ada transaksi untuk cash sebesar 600 ya. Di kredit sesuai dengan transaksinya. Kemudian di sini kita buat lagi yang baru buku besarnya. Ada prepaid insurance untuk 4 Oktober di debit sebesar 600. Ya. Itu proses pencatatannya. Oke. Kemudian ini ada transaksi kelima bulan Oktober pada tanggal 5, dia apa ini? Pioneer purchase estimate 3 month supply advertising material account from Euro Supply 2.500. Jadi dia membeli supply ya, membeli persediaan untuk perlengkapan untuk material-material untuk kebutuhan iklan ya kan, untuk kebutuhan iklan ya kan? Supply advertising secara tempo dibayar selama 3 bulan ya. Setelah dibayar selama 3 bulan. Jadi ada aset yang bertambah berupa persediaan alat-alat iklan ya, atau advertising supply sebesar 2.500. Kemudian ada account payable, ada kewajiban yang juga bertambah ya kan, dalam bentuk account payable atau hutang usaha sebesar 2.500 juga. Sehingga kita langsung saja ke jurnalnya ya kan, ada advertising supplies ya, aset yang bertambah dalam bentuk advertising supplies sebesar 2.500 berarti di debit. Kemudian ada account payable-nya yang bertambah juga ya kan. Berarti ya kalau account payable, kalau kewajiban bertambah kita catat dalam kredit ya kan, 2.500. Nah, kemudian kita bentuk lagi ke dalam ini proses pencatatan buku besarnya, posting buku besarnya ya. Advertising supplies di debit 2.500 dan account payable di kredit 2.500 pada tanggal 5 Oktober. Nah, ini contoh transaksi ya selanjutnya, yaitu
Pioneer hire for employer being work on Oktober 15 ya. Each employer menerima gaji 500.000 ya kan untuk 1 minggu. Nah, jadi di sini menceritakan bahwa Pioneer itu sudah mempekerjakan ya 4 pegawai ya kan untuk bekerja yang akan mulai bekerja pada tanggal 15 ya. Jadi meng-hire, jadi merekrut ya 4 pekerja yang akan mulai bekerja nanti pada tanggal 15 Oktobernya. Ya, dia masing-masing itu akan menerima gaji 500 ya, $500 untuk 5 hari kerja. Ya. First payment akan dilakukan pada Oktober 2026. Ya, jadi pembayarannya pada tanggal 26 Oktober. Nah, kalau kita melihat dari transaksi ini berarti perusahaan belum mengeluarkan asetnya, belum mengeluarkan kasnya. Jadi transaksi ini tidak bernilai ekonomi, baru hanya sekedar proses rekrutmen, sehingga transaksi ini belum dilakukan proses pencatatan ya, karena tidak memiliki pengaruh pada kekayaan perusahaan, baik pada aset, baik pada liability ataupun modalnya ya. Jadi belum dicatat ya, karena transaksinya belum terjadi ya, baru sekedar rekrutmen saja. Jadi kalau ada transaksi yang tidak bernilai ekonomi ya tidak kita catat ya. Nah, ini. Kemudian transaksi selanjutnya, contoh transaksi selanjutnya pada bulan Oktober, Pioneer Board Director declare and pay a cash $500 ya. Jadi perusahaan Pioneer, direkturnya itu mendeklarasikan untuk membayar $500 dalam bentuk cash untuk dividen ya, membayar dividen kepada pemegang saham ya. Berarti di sini ada pembayaran dividen ya kan yang mengalami peningkatan dan juga aset yang mengalami penurunan. Ya, basic analisisnya, dividend account increase, kemudian the asset cash decrease ya 500.000. Nah, ini persamaannya ya, sehingga seimbang masing-masing pada posisi yang seimbang. Kemudian kita catat dalam proses jurnal, dividen di debit 500, cash di kredit. Kemudian kita masukkan dalam proses buku besar. Di sini ada cash di kredit pada tanggal 20 Oktober, kemudian ada dividen di debit pada tanggal 20 Oktober. Kemudian transaksi selanjutnya di sini Pioneer ya membayar gaji sebesar $4.000 ya kan dalam bentuk cash. Ya, sehingga ada penurunan cash dan ada penambahan ya. Salaries expense increase ya kan, karena istilahnya kita membutuhkan untuk membayar ya. Jadi beban gajinya bertambah. Kemudian ada cash yang berkurang untuk membayar gaji tersebut. Sehingga salaries expense di debit sebesar 4.000, kemudian cash di kredit sebesar 4.000 juga. Kemudian masing-masing kita masukkan lagi ya kan dalam bentuk buku besarnya kita posting ya kan. Ini ada cash 4.000 di kredit ya kan, pada tanggal 26 kita masukkan dalam buku besar. Kemudian ada salaries expense di debit sebesar 4.000 juga kita masukkan di debit. Ya. Kemudian pada tanggal 31 Oktober juga ini ada transaksi ya kan. Menerima 10.000 cash dari perusahaan Kopa ya kan, untuk jasa iklan yang telah disediakan pada bulan Oktober. Jadi jasa iklan yang sudah diberikan kepada perusahaan Kopa ya. Kemudian perusahaan Kopa tersebut telah membayar $10.000. Sehingga kita menerima cash ya kan, ada penambahan aset dalam bentuk cash itu sebesar 10.000 dan revenue yang juga meningkat atau bertambah sebesar 10.000.
cash bertambah berarti di debit 10.000, ya kan. Service revenue bertambah, ya kan, di kredit sebesar 10.000. Kemudian kita masukkan juga dalam buku besarnya di sini. Kita masukkan, ya kan, ada transaksi terkait dengan cash di debit pada tanggal 31 Oktober 10.000. Kemudian pada buku besar terkait dengan service revenue-nya di kredit 10.000. Oh. Ini ya. Udah. Ya, itu adalah transaksi-transaksi yang terkait dengan proses mulai dari identifikasi, kemudian jurnal umum, kemudian kita masukkan dalam buku besar. Ya, dalam buku besar. Nah, setelah itu, ya kan, setelah proses-proses itu selesai, ya kan, maka proses yang selanjutnya, ya kan, proses yang selanjutnya kita meresum dari masing-masing normal balance-nya. Ya, misalkan kita ambil contoh ini, kita kembali ya, coba ya. Di sini kita coba kembali. Ya, kalau kita lihat di sini ya, di cash di sini ya, ini di cash posisinya yang di debit itu totalnya 21.200 ya. 10 tambah 1.200 tambah 10 ya kan. 21.200, kemudian di posisi kanannya ini ada berapa ini? Ada 6.000 ya. Sehingga 21.200 dikurangi 6.000 sehingga hasilnya adalah 15.200. Ya, 15.200 berarti masih ada selisih pada posisi debit itu 15.200, sehingga normal balance untuk account kas itu adalah 15.200 di debit. Ya. Nah, selanjutnya setelah transaksi-transaksi buku besar ini, ya kan, yang harus kita lakukan adalah meresum dari masing-masing normal balance yang tadi ya, yang sudah dihasilkan dari buku besar. Nah, nanti masing-masing normal balance-nya akan kita masukkan ke dalam trial balance, ya, neraca saldo awal di sini. Trial balance-nya, ya kan. Neraca saldonya cash tadi berapa? Ya kan, 15.200, ya kan, normal balance-nya. Kemudian advertising supply tadi di debit juga, ya kan. Normal balance-nya 2.500, prepaid insurance-nya normal balance-nya 600, kemudian office equipment-nya 5.000 dan seterusnya. Jadi dicatat sesuai dengan normal balance-nya, berapa jumlahnya pada posisi debit atau kredit. Ya. Ya, jadi prosesnya ya, dari semua materi ini, ya kan, kita sudah membahas proses akuntansi mulai dari proses identifikasi, kemudian masuk dalam jurnal umum. Setelah di jurnal umum kemudian kita masuk dalam buku besar, ya kan. Dari buku besar kita menemukan normal balance dari masing-masing setiap akun, ya kan. Nah, kemudian normal balance-nya itu diresum dalam trial balance atau neraca saldo. Ya. Nah, trial balance ini untuk membuktikan, ya kan, dari sekian transaksi itu apakah sudah seimbang atau tidak, sudah sama atau tidak debit kreditnya, ya. Nah, ini. Jadi saya rasa untuk materi kali ini kita sampai kepada pada materi terkait dengan trial balance. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.